Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Kembali lagi di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Asep Jahe. Saya Mr. Robin Passion Week Citayam. Oke, kali ini kita akan membahas tentang podcastnya Denny Cagur. Bener? Denny Sumargo. Oh, Denny Sumargo, maaf, Denny Sumargo. Jadi ini beberapa waktu lalu agak ramai ya, karena katanya podcast tersebut podcast kutukan gitu. Ini bahkan thumbnailnya si Denny Sumargo sendiri isi begitu. Benarkah podcastnya kutukan gitu? Jadi ya, karena ada beberapa yang mengatakan bahwa sehabis di sana kejadian gitu apa yang dikatakan oleh tamu-tamunya Denny Sumargo begitu kejadian. Contohnya pada waktu itu kan Vanessa ya, bener ya. Lalu ada beberapa, ya tidak semua meninggal sih ya, tapi ada beberapa yang kejadian gitu. Dan ributnya netizen mengatakan bahwa ini mungkin podcast kutukan gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi secara mata batin gitu Gus Robin? Apa yang Gus Robin lihat? Ya sebelum itu saya juga menanyakan dengan Gus Robin sendiri mengatakan bahwa ada sosok gitu ya yang mungkin ada sangkut pautnya begitu. Ketika saya mendengar itu rasanya ini lumayan aneh gitu, dan pertama kali saya dengar ada sosok seperti ini. Jadi sosok apakah itu Gus Robin? Sebenarnya sih saya sudah dari kemarin menerawang ini. Ada sosok yang tidak suka dengan sosok gaib yang tidak suka dengan Denny Sumargo. Sosok gaib ya? Sosok gaib. Berawal dari seseorang yang mungkin punya hati yang benci kepada Denny Sumargo secara diam-diam. Dia ini terus seperti mengatakan hal-hal buruk kepada Denny Sumargo agar kehidupannya hancur, hingga muncullah sosok tersebut. Hadirlah ya, sosok itu gitu. Ya, begini. Santet itu bukan berarti kita selalu mencari dukun santet. Santet juga bisa terjadi karena kata-kata buruk seseorang yang dihujani kepada kita. Jadi jika ada orang yang menghujani kata-kata buruk pada kita, bisa itu terjadi energi pertama berbentuk energi gelap. Maka energi gelap itu akan membentuk suatu sosok. Entah sosoknya akan hitam atau sosok lain dengan makhluk gaib. Nah, terlalu sering dan terlalu banyak hujatan seperti itu muncul kepada Denny Sumargo. Mungkin Denny Sumargo nggak tahu, tapi mungkin kan dia mana ada orang tahu kalau orang itu tidak berkata di depan mukanya. Bisa saja dia akan berkata di tempat lain, entah itu di rumahnya atau di tempat lain. Ini ada beberapa orang ya yang sering menghujat dan yang mendoakan hal buruk gitu ya kepadanya. Nah, muncullah dua sosok yang aneh. Satu, sosoknya berbentuk seperti energi gelap. Seperti energi gelap, hitam, berpakaian serba hitam. Tapi berbentuk seperti manusia. Seperti apa namanya? Seperti holo gitu. Apa namanya? Punya bentuk kah? Punya bentuk dia ini seperti orang memakai dress hitam. Oh. Tapi ini hitam Semua, hitam pekat. Semua, ya, kayak bayangan gitu. Kayak bayangan. Yang kedua adalah sosok yang memang ada hitamnya, coklat dan hijau, seperti kadal manusia, siluman kadal, tapi seperti manusia dia berdiri. Lidahnya ini warnanya hijau kegelapan, agak gelap. Hijau hitam. Hijau agak gelap. Nah, ini sebutannya saya sebut. Yang satunya saya sebut sosok apa itu? Bayangan. Bayangan. Yang satunya saya sebut si lidah pahit.
karena kata-kata buruk orang tersebut. Ada yang nggak suka sama dia. Memiliki ini enggak kekuatan tertentu gitu? Nah, diyakini lidah pahit itu memiliki apa yang dia ucapkan sering terjadi. Bukan berarti 100% terjadi, sering terjadi. Namun, siapa saja yang terhubung dengan si lidah pahit? Nah, si lidah pahit ini akan terhubung dengan orang-orang yang memiliki lidah pahit. Oh, akan berfungsi ketika ada orang lain yang memiliki sosok lidah pahit juga gitu maksudnya? Bukan memiliki sosok gaib lidah pahit, tapi dia memiliki lidah pahit dari bawaan lahirnya. Oh, orangnya itu setiap orang memiliki lidah pahit gitu. Ya, mungkin kan sempat ada orang yang apa yang dia katakan sering terjadi. Jika dia berdoa-doa buruk sering terjadi. Makanya doa itu jangan yang buruk-buruk. Yang baik-baik ya, Yang baik-baik. Tapi kan tidak bisa orang mengontrol terkadang emosinya. Muncullah doa yang buruk ketika dia marah. Kita akan tidak bisa mengendalikan diri ketika kita marah. Apapun terjadi pasti muncul kata-kata yang buruk. Oke, berarti itu sosok gaib yang ada di sekitar Denny Sumargo ya. Jadi ketika Denny Sumargo bertanya dan dijawab, dan kebetulan yang menjawab itu mengiyakan gitu ya. Bukan yang menjawab itu kan bintang tamu. Nah, bintang tamu ini kebetulan memiliki sebuah seperti bawaan lahir lidah pahit. Nah, lidah pahit ini sebenarnya ada dua fungsi, yaitu untuk kebaikan dan keburukan. Tapi karena tidak tahu mungkin mereka itu memiliki lidah pahit, sosok lidah pahit ini terhubunglah. Nah, mengiyakan, semoga saja benar. Jadi sebuah kutukan gitu jadinya ya, anggapannya ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi begini ya, kematian itu bukanlah si lidah pahit yang menyebabkan. Sebenarnya mereka sudah waktunya meninggal. Yang meninggal dari podcast Denny Sumargo itu sudah waktunya meninggal, karena tidak semua meninggal. Ya, takdir ya. Tidak semua, begitu banyak bintang tamu, paling hanya beberapa yang kebetulan takdirnya memang seperti itu. Jika tidak takdirnya seperti itu, maka dia akan mendapatkan takdir lain dan tidak jauh kematiannya. Tuh. Jadi semua kematian di dunia ini 99% memang karena takdir. Yang 1%? Nasib buruk mungkin. Takdir juga ya. Nasib buruk atau kita yang membuat. Contoh, kita mengakhiri diri sendiri. Itu bukan takdir. Iya. Itu bukan takdir, itu buatan diri sendiri. Jadi 1% itu buatan diri sendiri. Iya. Nah, jadi semua orang yang meninggal dari Denny Sumargo itu takdir. Karena tidak bisa menghindari. Tak ada manusia bisa menghindari takdir tersebut. Jika dibilang podcastnya kutukan, saya rasa tidak. Begini, yang disebut kutukan, contoh, ada sebuah danau atau sungai di mana ketika orang ke sana udah dipastikan meninggal. Oh. Jadi terkutuklah, akhirnya ditutuplah tempat tersebut. Pokoknya asal ke sana meninggal gitu ya. Misalkan dilarang untuk ke sana. Ke sana gitu. Meninggal. Terbang sana. Meninggal. Ataukah ketika kita ke sana, kita selalu ada gangguan gaib terjadi. Nah, itu kutukan. Oke. Ya. Kalau ini kan tidak semua gitu ya. Tidak semua terjadi. Lalu kalau sekarang gimana? Ini kan kemarin sudah diruqyah. Ya, ini saya lihat penglihatan ini ketika dulu sebelum diruqyah. Sebelum dibersihkan. Nah, sekarang saya lihat sosok itu sudah ada. Hilang ya. Penglihatan saya adalah penglihatan yang dulu. Jadi untuk sekarang ini normal. Ya. Jadi kan sekarang udah nggak ada berarti ya. Bahkan sepertinya Denny Sumargo sekarang diikuti oleh jin muslim, jin yang beragama muslim.
yang baik-baik gitu ya. Saya Lalu lihat. lalu apakah ada perbedaan gitu orang yang lidah pahit dengan tidak? Yang tahunya dia. Kenapa dia yang tahu? Karena yang tahu itu kan diri sendiri. Karena begini, Oh, nggak ada perbedaannya, sama. Lidahnya sama. iya, maksudnya kalau dari sisi gaib gitu, ada perbedaankah lidah pahit dengan lidah biasa? Kalau dilihat dari mata batin gitu, kelihatan nggak? Kecuali diperiksa lidahnya. Oh, lidahnya diperiksa gitu. Periksa langsung. Berarti kalau diperlihatkan gitu baru bisa lihat gitu ya, baru bisa. Kalau terlihat itu seperti apa maksudnya? Apakah Ada sebuah tanda dia seperti tulisan aneh di lidahnya. oh Tulisan tulisan ya. aneh. Tapi mungkin saya nggak begitu mengerti tulisannya. Cuma Karena tulisan kuno. maksudnya paham gitu ya? Paham kalau ada tulisan apapun jenis tulisannya, beda-beda orang. Nah, ini sih lidah pahit dah. Tapi untuk melihat itu memang agak sulit. Iya, perlu orang yang Perlu benar-benar orang tertentu. Dan Iya. sebenarnya yang tahu itu dirinya sendiri juga. Apa memang dia lidah pahit atau tidak, kita sendiri yang tahu. Ya coba aja kita doa gitu ya. Doa semoga besok dapat rumah mewah gitu. Bukan begitu, begini ya. Lidah pahit itu tidak bisa disetting. Lidah pahit itu ketika kita sengaja berbicara tidak terjadi. Oh, tapi kalau kita tidak sengaja, Tidak sengaja tapi bicara, terjadi gitu. Terjadi itu baru. Wah, sulit ya. Nah, jika kita sengaja berbicara, saya sengaja dia berbicara yang baik-baik, bisa tidak terjadi. Ini seperti kembali ke takdir lagi ini ya. Tapi kalau dia tidak sengaja, contoh kan gitu, dia marah, nggak sengaja dia doakan buruk-buruk. Semoga kamu Karena gini, kalau orang marah itu kan kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa Iya. menyeting Iya. atau mengatur apa Iya. yang ingin kita katakan. semoga kamu Nah, terus tertawa sampai akhir hidup. Tertawa berarti kan Iya. beneran gitu artinya kan. Contoh aja. iya, ya contoh saja, tapi saya belum pernah dengar itu. Orang ketawa. Doanya itu nggak kayak gitu biasanya. Iya. Iya. Ya itu kan contoh ya kan. Mungkin yang marah ini Mr. Bean mungkin ya. Kan lucu soalnya. Oke, bisa nggak itu dihilangkan gitu? Kalau bawaannya ini, misalkan kan ini kan lidah pahit, minum gula gitu, mungkin makan gula, makan permen. Gitu. Begini, yang namanya bawaan lahir itu adalah ciptaan dari Yang Kuasa, yang bisa menghilangkan Yang Kuasa. Oh, ya itu udah nggak bisa lagi gitu ya. Itu memang udah takdir gitu ya. Oke, itu yang bawaannya. Kalau seandainya manusia, salah satu manusia itu menghilangkan apa yang sudah diberi oleh Yang Kuasa, itu lain ceritanya. Ya, lain cerita. Oke, lain video berarti ya. Saya tidak bisa. Ya, oke. Kalau misalkan makhluk gaibnya nih, ada makhluk gaib lidah pahit, Bisa. Sekitar gimana makhluk gaib caranya? bisa. Kalau ada makhluk gaib itu, kita disarankan berdoa di tempat suci masing-masing. Berdoa agar tidak ada makhluk gaib atau tidak ada gangguan gaib selama-lamanya dalam hidup kita. Ya doa aja, istilahnya gini, doa itu jalan. Doa itu sebuah jalan permintaan kepada Yang Kuasa. Doanya pakai bahasa Indonesia aja. Kalau orang Indonesia, kalau orang beda bahasa ya beda bahasa lagi. Ucapkan sesuai bahasa Indonesia aja. Doa itu apa adanya. Tuh. Jadi Yang Kuasa yang mengatur itu, saya juga tidak bisa. Tapi kalau orang sering terkena gangguan gaib itu, coba dulu ya, entah mempan atau tidak. Tapi kalau lidah pahit memang itu, kalau sekedar sosok ini, Sosok gaib maksudnya? Sosok gaib. Itu gunakan bawang merah aja, diolesin di tubuh. Mandi dengan bawang merah itu maksudnya? Bukan, oles-olesin aja, diiris gitu. Tidur, sebelum tidur atau apa. Makan bawang merah itu enggak? Enggak. Oh, pokoknya diolesin gitu ya? Olesin aja, coba dulu ya. Tapi saya nggak jamin. Kembali lagi kepada makhluknya. Makhluk gaibnya sekuat apa dulu. Gitu.
Tapi bisa juga dengan cara ruqyah tadi itu ya. Iya, Kan itu makhluk terbukti gaibnya- hilang soalnya. Ya, karena makhluk gaibnya ini ada jenis-jenisnya. Istilahnya begini, manusia mempunyai teknik atau cara mengusir makhluk gaib. Namun kembali lagi kepada Tuhan. Yang namanya gaib itu Tuhan yang menentukan. Sehebat apapun ilmu kita untuk mengusir makhluk gaib, jika takdirnya memang terkena gangguan gaib dari Nggak bisa Tuhan, ya. nggak bisa. Jadi ya boleh aja coba-coba gitu. Kalau memang masih ada berarti kan Mungkin saja ya, terkadang itu ada hal penyebab kenapa ada gangguan gaib. Contoh, mungkin saja kita punya Salah. perbuatan atau salah pada orang lain. pada orang lain, atau hasil dari pikiran-pikiran buruk kita, amarah, pikiran buruk, nafsu, itu bisa menciptakan gaib, ambisi. Ini yang sulit untuk dikendalikan. Nggak ada satupun yang bisa mengubah sifat kecuali dirinya sendiri. Makanya manusia ini sebenarnya bisa saja dirinya sendiri yang bisa menciptakan makhluk gaib tersebut, bisa orang lain. Gitu. Ataukah gangguannya datang memang dari gaib asli? Ya banyak faktor Banyak ya. faktor, jadi sulit untuk diterjemahkan. Ujung-ujungnya kembali kepada yang kuasa. Ya. Kalau memang takdirnya dia dihilangkan, hilang. Ya paling mudah sih ya. Paling mudah ya berdoa aja. Ya, tapi memang kadang-kadang ada orang yang membutuhkan orang yang tahu. Setidaknya kalau memang sekedar ingin tahu, boleh. Kan tidak semua orang mempunyai kemampuan batin. Bahkan orang yang bisa mengusir makhluk gaib pun belum tentu bisa mempunyai kemampuan batin. Jadi untuk sekedar tahu saja nggak apa-apa. Kalau saya hanya sebuah jembatan, saya kembalikan lagi kepada yang kuasa. Tapi saya akan menunjukkan jalannya. Namun ini pasti saya lakukan sesuai agamanya. Jadi saya tidak ingin melanggar aturan itu. Jadi ya yang saya katakan tadi, yang paling mudah ya berdoa sesuai agamanya. Tapi memang ada takdir orang yang bisa ngobatin. Dia ditakdirkan untuk mengobati, itu ada. Ya makanya karena doa kan nanti mungkin didatangkan, Sudah, takdirnya awalnya datang doa, gitu. Awalnya doa, siapa tahu kita mendapat sebuah feeling. Ya atau sebuah jalan gitu, untuk Jalan, datang ke jalan. orang ini Ya. gitu. Atau orang itu mendengar, saya perlu bantuan, saya perlu bantuan. Oke, saya akan ke sana. Nggak ada gitu. Pasti terkadang ada oke. orang yang nunjukin atau dia sendiri tiba-tiba ketemu gitu. Ya, Informasinya ya. Jadi seperti itu. Jadi, ya sulit Ya. kalau cara mengetahui itu sulit. Kalau lah ya. masalah gaib ya, manusia itu masih debu aja di mata Tuhan. Iyalah. Jadi Apalah kita saya aja seperti itu. Jadi mau gimana lagi, kita sebagai manusia, saya hanya sebuah jembatan itu saja. Saya tidak mau mengklaim saya ngobatin orang. Iya. Maksudnya semua saya hanya jembatan dan yang kuasa yang menentukan. Iya. Itu aja. Kadang-kadang ada juga orang yang mengaku, oh memang saya. Gitu. Iya, karena ya namanya manusia ya. Tapi Karena saya nggak mau durhaka seperti itu. Saya dipesankan seperti itu. Ya makanya tergantung manusianya Ya, lagi ya. nih. Kan ada yang Nah, seperti kadang-kadang. itu, ada yang seperti ini, ada yang seperti bagaimana gitu kan. Jadi biar nggak salah kaprah. Ya, intinya ini lidah pahit ini menurut saya adalah suatu hal yang langka menurut saya. Iya. Karena ini pertama kali loh saya tahu ada Begini. makhluk seperti ini gitu. Legenda lidah pahit sudah ada dari dulu. Lidah pahit tercipta dari kata-kata kasar, doa-doa buruk orang.
kepada orang bertubi-tubi atau doa banyak orang buruk hingga tercipta. Iya. Jadi makhluk gaib itu bisa tercipta dari manusia, dari hal-hal buruk manusia. Itu aja mungkin, karena kalau cara pengusirannya juga kan nggak efektif 100% kan semuanya kan, cuma satu yang paling efektif ya berdoa gitu kan, Berdoa. menyerahkan diri pada Tuhan itu pasti. Nah, kalau seandainya memang belum bisa, ya coba untuk mengetahui informasi dari seseorang yang bisa mengetahui secara gaib. Namun kalau bisa carilah orang yang memang tidak melanggar aturan agama. Itu Ya, ini juga tolong dipikirkan secara logika lah Ya, gitu. ya, jadi- Kalau ada yang sampai melakukan hal-hal yang aneh gitu misalkan, aneh-aneh. itu kan udah nggak logika Ya, gitu. contoh kita disuruh berendam di sini, Iya. gitu. Kita suruh menyerahkan uang sejumlah banyak Iya. segini, kita disuruh transfer dulu dengan jumlah yang banyak, yang wow. Iya. Atau disuruh mandi dengan bubuk cabe gitu kan, atau mandi dengan hasil blenderan bawang gitu kan. Kan aneh gitu, nggak masuk logika gitu kan. Ya kan? Istilahnya begini, jika dia memang benar, dia pasti mengabdi seikhlasnya kepada Yang Kuasa. Jadi istilahnya kalau narip-narip yang terlalu tinggi itu saya curiga jadinya. Ya kita kembalikan ke Ya kembali teman-teman kepada aja. kalian saja gitu. Istilahnya kalau memang dia seorang jembatan atau abdi seorang Tuhan yang benar, dia itu lebih memilih kembali kepada si orang tersebut. Jadi Iya. tidak ada yang namanya memaksakan jumlah yang begitu dan terus tipu menipu, Iya. diambil uangnya ndak diobatin, ada yang kayak gitu. Iya ada. Ada. Kan banyak lah ada beritanya ya. Jadi ya udahlah, tergantung teman-teman. Jadi kalian tahu siapa orang yang jujur dan tidak gitu aja dari apa yang diambil. Betul. Oke, itu dia tayangan kita kali ini tentang lidah pahit gitu ya. Kalau memang lidah Anda pahit, makanlah gula. Kumur madu. Ya, enggak gitu. Itu hanya istilah ya, lidah pahit, kepala besar gitu, kepala batu, itu hanya istilah. Iya, jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Abdul Bangkwang. Saya Bang Gus Robin. Abang Gus Robin. Gitu doang. Ya, Beneran gitu doang. pendek saja. Gus Robin doang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Sia. Terus kalau lidah sapi gitu.